Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ke kasusnya ya. Jadi dari anamnesa. Jadi kalau untuk anamnesa itu kita harus menanyakan secara lengkap mulai dari nama, alamat, pekerjaan, pendidikan, suku, riwayat pernikahan ya. Jadi sudah menikah berapa kali, saat ini sudah menikah, statusnya sudah menikah atau belum, kemudian agamanya apa. Baru anamnesa khusus itu ada keluhan utama. Nah, keluhan utama itu keluhan yang membuat dia datang kepada kita. Jadi ada pasien hamil 9 bulan dan sudah mengeluh terasa kenceng-kenceng sejak 1 hari yang lalu, kemudian sifatnya hilang timbul, eh, dan kalau istirahat itu hilang ya kenceng-kencengnya. Tapi sejak hari ini itu tidak hilang walaupun dibuat istirahat, kemudian lama kencengnya sekitar 2 sampai 30 detik dan dirasakan setiap 10 menit sekitar 2 sampai 3 kali. Jadi kalau ada keluhan utama harus ditanyakan secara apa namanya, secara mendalam ya. Jadi apa keluhan utamanya, mulai kapan, kemudian keluhannya itu sifatnya bagaimana, adakah faktor-faktor yang memperberat atau memperingan. Kemudian berikutnya ditanyakan riwayat kehamilan sekarang. Jadi kehamilan sekarang ini apa yang harus kita tanyakan? Yang kita tanyakan yang pertama, apakah ada tanda-tanda misalnya kalau hamil anak pertama itu kan tanda-tanda abortus ya, atau ada gangguan pada kehamilan trimester pertama. Kalau trimester kedua itu apakah ada perkembangan janin yang terganggu. Kemudian trimester 3 itu selain perkembangan janin juga ada tanda-tanda partus ya. Jadi kita tanyakan tanda-tanda partus apa? Satu, bloody show. Kemudian dua, pengeluaran cairan ketuban. Kemudian apakah apa ada keinginan untuk mengejan ataukah mulai timbul mulus-mulus tadi ya. Terus untuk dari janinnya apakah ada gerakan janin. Kemudian yang kedua apakah perkembangan atau apa pertambahan berat badannya ibu ini sudah sesuai dengan usia kehamilan. Jadi setiap bulan harus ada peningkatan. Selanjutnya ditanyakan riwayat menstruasi. Jadi menstruasinya kan ini tanggal 11 bulan 2 2025. Apa? Apakah belum kelihatan? Enggak ya. Nah, bagaimana taksirannya? Taksirannya tanggal ditambah 7. Kemudian kalau bulannya itu bulan 1, 2, 3 maka ditambahkan 12. Sehingga kalau bulan 22 ini kan berarti bulannya adalah 14 ya. Kemudian bulan dikurangi 3, kemudian tahunnya adalah di 2025. Sehingga taksiran persalinannya adalah tanggal 18 bulan 11 di 2025. Kemudian riwayat kontrasepsi. Di sini belum pernah ada kontrasepsi. Kemudian riwayat ANC. Jadi ANC-nya ini setiap bulan, kemudian di bidan, kadang di dokter spesialis dan tidak ada keluhan. Kemudian berat badannya meningkat setiap bulan sekitar 1,5 kilogram, jadi normal ya. Terus saat ini berat badan pasien meningkat 11 kilogram, jadi masih normal karena normanya adalah 9 sampai 11 kilogram selama proses kehamilan. Jadi sampai 9 bulan mau melahirkan tuh 11 kilo yang bagus. Kemudian riwayat imunisasi, ini sudah imunisasi lengkap 1,5 tahun yang lalu. Jadi pada saat menikah ya. Kemudian kalau misalnya ini lebih dari 2 tahun yang lalu, berarti harus imunisasi berikut apa imunisasi ulang ya. Berikutnya adalah penyakit dahulu. Jadi riwayat penyakit dahulu ini sejak ambil 8 bulan sering keputihan, kemudian ada gatal dan sudah diobati dengan cuci vagina atau rebusan daun sirih untuk mengurangi keluhan gatal. Kemudian eh, buang airnya, buang air kecil menjadi lebih sering ya.
Kemudian juga kadang ada konstipasi. Riwayat penyakit keluarga tidak ada, riwayat penyakit keturunan, riwayat penyakit menular atau apa penyakit menular dan keturunan ya. Kemudian riwayat pekerjaan, ibunya adalah ibu rumah tangga dan dibantu oleh seorang pembantu rumah tangga, istirahatnya cukup, kemudian dia mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga. Ini artinya sifatnya terbuka gitu ya, karena dia juga masih bisa berkumpul dengan teman, dengan tetangga. Tidak ada riwayat alergi, kemudian pengobatan juga tidak ada obat-obat khusus yang kemungkinan bisa berpengaruh kepada janinnya. Setelah dari anamnesa umum, maka kita lakukan pemeriksaan anamnesa khusus ya, pemeriksaan anamnesa secara umum yang di dalam itu kan kepala itu sistem saraf ya, sistem saraf pusat, apakah ada pusing, ke- sering pingsan, sakit kepala, mata merah, mata berair, kemudian buta mendadak, nyeri telinga, kemudian ada keluar cairan dari telinga atau ada tuli, ada hidung tersumbat, hidung berbau, nyeri menelan, adanya stomatitis atau ada suara sengau. Ini adalah keluhan yang ada di sistem di kepala ya. Jadi mulai dari otak, kemudian sistem penglihatan, pendengaran, dan di daerah kavum oris. Kemudian untuk di leher, ini ya. Jadi apakah ada kelainan nyeri telan, kemudian juga apakah ada pembesaran di kelenjar di daerah leher, apakah itu kelenjar tiroid atau kelenjar getah bening. Kemudian kelainan yang ada di toraks itu adalah kelainan di paru dan jantung. Jadi ditanyakan apakah sesak nafas, nyeri dada, batuk berdahak, batuk kering, batuk darah, kemudian nafas berbunyi, kemudian jantung ditanyakan apakah ada nyeri dada sebelah kiri, sering berdebar-debar, atau sering keluar keringat dingin ya. Kemudian di abdomen, abdomen keluhannya perut mules, susah buang air besar atau diare, kembung atau tidak bisa flatus. Kemudian genitalia ditanyakan ini ada keluar dari cairan dari jalan lahir, kemudian bloody show, udim, kemudian ternyata ada keputihan ya sejak hampir 9 bulan, kemudian gatal, sering BAK sejak usia 9 bulan, tidak ada nyeri kencing dan tidak ada nyeri saat berhubungan seksual. Kemudian di ekstremitas ditanyakan apakah ada udin, sering kesemutan, kelemahan, kelumpuhan, atau mati rasa. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan lengkap. Jadi pemeriksaan lengkap itu ada yang pertama adalah vital sign. Jadi komponennya kesadaran, GCS, tekanan darah, nadi, suhu, RR, dan TB serta berat badan. Dari hasil ini vital sign-nya dalam kondisi normal ya. Kesimpulannya. Kemudian untuk pemeriksaan head to toe, kita periksa mulai dari kepala, leher, toraks ya, kemudian abdomen, terus ekstremitas. Baru nanti terakhir ya genitalia. Jadi kalau kepala mulai kepala, anemi, apa mata, hidung, mulut dan telinga kita akan kita lihat yang karena pemeriksaan kita lihat apakah apa bentuk kepalanya normocepal, di mata ada anemi atau tidak, ikterik, mata merah, mata kabur, visus menurun, refleks pupil, kemudian juga refleks kedip. Kalau hidung, apakah ada pernafasan cuping hidung, keluar cairan atau sekret, kemudian deviasi septum, benjolan di kavum nasi, hidung berbau, epistaksis. Di mulut ini bagaimana mukosanya, apakah pucat, sianusis, atau mukosanya berwarna kemerahan. Kemudian higienis rongga mulutnya bagaimana, apakah ada hiperemi di kavum oris, pembesaran kelenjar tonsil, atau ada stomatitis. Kalau di telinga, apakah ada kelainan auricula, cerumen, ada atau tidak, refleks cahaya di membrana timpani bagaimana, kemudian apakah ada ketulian.
Untuk leher dicari pembesaran getah bening, pembesaran kelenjar tiroid, dan tekanan jugularis. Kemudian pemeriksaan paru ada inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Kalau inspeksinya lihat gerak nafasnya, bentuk dadanya, kemudian ada jejas atau tidak, retraksi interkostal ada atau tidak, ada ulkus, ada peningkatan pembuluh darah superficial ada atau tidak. Palpasinya apakah ada krepitasi, nyeri tekan, benjolan abnormal, fremitus. Kemudian kalau perkusinya apakah sonor suaranya ataukah mungkin pekak ya. Jadi apa hasilnya? Normalnya sonor. Kemudian kalau auskultasinya apakah suaranya vesikuler, ada suara tambahan yaitu wheezing atau ronki di paru-paru. Jadi diperiksanya kanan kiri, tidak boleh kanan saja atau kiri tok ya. Selanjutnya jantung kita inspeksi apakah iktus kordisnya normal atau tampak iktus kordis di dinding toraks. Kemudian untuk palpasi apakah terabatril atau tidak. Kemudian perkusinya bagaimana batas-batas jantungnya, terus auskultasinya, suara jantung satu duanya bagaimana, ada bising atau tidak, atau ada suara tambahan. Selanjutnya abdomen. Kalau abdomen yang pertama inspeksi dulu. Jadi perut distended, ada linea mediana, ada stria gravidarum, ada sikatrik atau tidak, kemudian benjolan abnormal ada atau tidak. Baru dilakukan auskultasi. Ini yang beda ya. Supaya kita bisa melihat bising usus, mengukur bising usus dengan baik. Kemudian baru dilakukan palpasi untuk melihat apakah ada nyeri tekan, pembesaran organ hepar, lien, atau ginjal. Kemudian dilakukan perkusi, hasilnya timpani atau mungkin peka ya. Kemudian baru status lokalis kalau di obstetri itu adalah mengukur Leopold ya. Jadi ada Leopold itu Leopold 1, 2, 3, dan 4. Leopold 1 fungsinya untuk melihat bagian yang paling atas dari dari fundus uteri. Jadi bagian itu bulat lunak, kemudian panjangnya sekitar 33 cm. Nah, kalau bulat lunak berarti dia di atas itu adalah bokong, kemudian kalau 33 cm ini fungsinya untuk mengukur usia kehamilan atau juga bisa digunakan untuk mengukur taksiran berat badan janin. Jadi kalau taksiran berat badan janin ini 33 nanti dikurangi karena dia sudah masuk PAP ya, maka dia dikurangi 11 sehingga hasilnya itu nanti berapa? 33 dikurangi 13 ya. Dikurangi 13 maka hasilnya 30. 30 20 ya. 20 kali 155 berarti sekitar berapa? 3.000. 3.000 3.000 berapa? 3.200 atau 3.300 ya. Kemudian levelnya untuk level 2 untuk mengetahui punggung janinnya ada di mana. Kalau Puki itu berarti punggung janinnya di kiri. Kemudian kalau Leopold 3 ini untuk mengetahui bagian yang terbawah. Jadi kalau bagian bawahnya adalah burat keras, berarti ini kepala. Kalau ini floating itu berarti belum masuk pintu atas panggul. Jadi floatingnya negatif. Oh, kalau ini floatingnya itu sudah tidak ada, floatingnya negatif, berarti dia sudah masuk pintu atas panggul. Kemudian dari Leopold Leopold 4 itu akan membuktikan bahwa memang kepala sudah masuk pintu atas panggul. Kemudian untuk melihat viabilitas dari janin, kita lihat dari DJJ-nya. Jadi kalau ini 11, 11, 11 berarti 33 maka dikalikan 4. Jadi 120, 132 ya per menit. Kalau BCA-nya itu lebih dari 160 atau kurang dari 120 harus hati-hati karena merupakan tanda dari gawat janin. Kemudian HIS-nya dalam 10 menit ini ada 2 sampai 3 kali, kemudian 20 detik. Jadi ini masih lemah ya. Kemudian dari taksiran berat badan tadi ada 3.100 gram. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan genitalia eksternal dan internal.
Jadi kalau untuk pemeriksaan genitalia itu sebenarnya tergantung dari kondisi ya. Jadi kalau misalnya sudah ada tanda-tanda infarto itu baru bisa kita lakukan pemeriksaan genitalia. Karena untuk menilai kemajuan dari persalinan. Tapi kalau belum ada tanda-tanda infarto, ya nggak usah. Hanya ada ibu yang kontrol untuk ANC. Kemudian genitalia eksternalnya apa aja yang dilihat? Mount pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, uretra, introitus vagina, kemudian juga perineum ya. Nah, ini didapatkan hasilnya introitus vaginanya ada lekore, warna putih kekuningan menempel di dinding vagina, tidak ada cairan ketuban, tidak ada darah maupun bloody show. Kemudian perineumnya normal. Dari pemeriksaan genitalia internya, itu VT-nya, porsiolnya sudah lunak, pembukaan 5, effacement 50%, HOT 1 ketubannya positif. Kemudian dari spekulum terdapat bercak keputihan di dinding vagina, tidak ada erosi porsio, tidak ada penumpukan lekore di cavum douglasi. Nah, sebenarnya dari sini itu kita sudah bisa melakukan diagnosis ya. Jadi penegakan diagnosis itu bisa kita tegakkan di awal dari hasil anamnese dan pemeriksaan. Nah, dari anamnese tadi apa saja yang positif ya. Jadi yang positif kan tadi ada keluhan kenceng-kenceng. Kemudian kenceng-kencengnya sudah sifatnya sudah reguler, cuma masih pendek ya periodenya hanya sekitar 20 menit dan setiap 10 kali ada 2 sampai 3 kali. Ini merupakan salah satu tanda adanya infartu. Kemudian dari pemeriksaan VT ya, tadi kan sudah didapatkan ternyata ada pembukaan. Jadi pembukaan 5, efismennya ada 50%, kemudian penurunan kepalanya di HOT 1, terus ketuban positif, BCA positif, maka bisa kita simpulkan bahwa pasien ini nanti eh, diagnosisnya itu adalah pertama gravidas 1 karena dia saat ini adalah hamil anak pertama sehingga tidak ada riwayat persalinan maupun riwayat hamil sebelumnya ya. Kemudian usia kehamilannya 37 sampai 38 minggu. Ini diambil dari mana? Jadi cara ngitung usia kehamilan itu dari HPHT ya. Tadi misalnya HPHT-nya itu tanggal apa tanggal sekarang tanggal berapa? Sekarang ini tanggal 11. Misalnya tanggal 8 bulan 11 2025. Nah, kalau HPHT-nya tanggal 8 bulan 11 tahun 2025 itu berarti HPHT itu menunjukkan usia kehamilannya 40 minggu. Nah, kalau sudah 40 minggu, sekarang tanggal berapa? Nah, sekarang ternyata tanggal 11. Maka usia kehamilannya adalah sekitar 40 sampai 41 minggu. Kalau misalnya HPHT-nya tanggal 8 bulan 11 2025. Nah, sekarang masih tanggal 1 bulan 11 tahun 2025, maka kan masih kurang seminggu untuk mencapai HPHT. Maka 40 dikurangi 1 sehingga terjadinya adalah 39. Maka usia kehamilannya dianggap 39 sampai 40 minggu. Jadi patokan dasar untuk mengukur usia kehamilan itu dari HPHT-nya. Gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya 37 sampai 38 minggu saat datang. Kemudian tunggal ini dari mana? Tunggal itu kalau kita palpasi itu kita hanya meraba satu janin, satu BCA saja.
Sehingga kita menilai itu tunggal. Kadang belum tentu tunggal ya. Karena kadang-kadang bayi yang kedua itu misalnya ada di bawah bayi yang pertama sehingga dia lebih dalam letaknya di dalam apa rongga perut sehingga tidak bisa kita raba atau kita dengarkan BCA-nya sehingga tapi ini apa namanya berdasarkan hasil Leopold tadi ya. Jadi kita hanya meraba ternyata kita hanya dapat meraba satu. Kemudian itu karena BCA-nya kita dapat dengarkan. Kalau tidak ada BCA, tidak ada gerakan, maka dianggap bayi mati ya. Sehingga harus dipastikan dengan nanti adalah USG. Kemudian kala satu fase aktif, karena ini ada pembukaan lebih dari 3 cm. Sehingga disebut kala satu fase aktif. Kalau kurang dari 3 itu adalah kala satu fase laten. Kemudian ini BCA-nya adalah 11, 11, 11 menunjukkan bayi ini masih hidup, kemudian juga tidak ada gawat janin karena BCA 20 sampai 160 dan sifatnya teratur. Selanjutnya HIS-nya ini ada 10 menit, ada 2 sampai 3 kali 20 detik. Ini menunjukkan HIS yang tidak adekuat ya. Karena kalau adekuat itu di atas 40 detik. 10 menit 3 sampai 4 kemudian 4 kali kemudian masing-masing sekitar 40 sampai 60 detik. Kemudian ada diagnosis tambahan yaitu ya, kan ada keputihan kemudian warnanya putih erat di dinding dari vagina ini merupakan satu ciri khas dari Candida vaginitis. Namun nanti kita harus anukan apa pastikan dulu diagnosisnya dengan menggunakan pemeriksaan swab vagina dengan pewarnaan gram kemudian juga KUH. Nah, tindakan apa yang harus dilakukan pada pasien kalau sudah seperti ini? Jadi karena dia masuk kala satu fase aktif, kemudian bayinya normal, ibunya normal ya, cuma ini HIS-nya masih belum adekuat, maka ini sudah masuk ke infartu. Jadi ibu harus MRS. Kemudian karena sudah masuk kala satu fase aktif, berarti harus observasi karena kala satu itu tindakan yang harus kita lakukan hanya observasi. Sehingga kita observasi di kamar bersalin, kemudian cek BCA-nya setiap 15 menit, cek HIS-nya 15 menit, kemudian kita bisa membuat partograf. Selanjutnya dilakukan VT 4 jam kemudian. Kenapa 4 jam? Karena ini kan anak hamil pertama buka 5, berarti untuk lengkap itu sekitar 5 sampai 10 jam. Maka setiap 4 jam baru nanti akan dicek ulang. Nah, kira-kira untuk menegakkan kandidiasis vaginitis kandidiasis tadi apa? Kita bisa melakukan pemeriksaan swab vagina. Jadi untuk melihat eh, apakah bakteri gram positif atau gram negatif atau ada jamur ya. Kemudian diperkuat dengan KUH itu ada HIPA. Selanjutnya pemeriksaan urin juga bisa ya untuk melihat ada bakteri atau tidak ya. Juga apakah ada tanda-tanda radang. Kalau adanya leukosit 5/8 pandang ini masih belum ya. Normalnya kalau dia ada itu sekitar 10. Kemudian baru kita lakukan evaluasi kan tadi 4 jam. Kemudian hasilnya bagaimana? Nah, setelah 4 jam ini kesadarannya normal ya, masih normal. Kemudian vital sign juga masih normal. Kemudian ada pembukaannya 6, kemudian efismennya 50%, kepala sudah turun di OX2, ketubannya masih positif, HIS-nya ini masih lemah, kemudian BCA positif. Artinya dari faktor ibu itu tidak ada kelainan ya. eh, ada deh faktor ibu faktor ibu ini powernya ya powernya yang berkurang ya dari faktor ibu powernya yang berkurang
Kemudian kalau dari faktor janin normal ya, tidak ada kelainan. Terus dari faktor jalan lahir juga tidak ada kelainan karena kepala janin bisa turun sampai di Hodge 2. Artinya tidak ada CPD atau cephalopelvic disproportion. Karena dia masih buka 6, harusnya kan kalau 4 jam, kalau normal ya, kalau normal kan setiap 1 jam itu kan dia akan apa namanya akan membuka antara setengah sampai 1 senti ya. Jadi harusnya kan sudah naik 4 jam lah, 4 lah naiknya sekitar buka 7 sampai buka 9. Nah, di sini terjadi pembukaannya hanya 6, maka dia mengalami perlambatan. Nah, perlambatan ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena his yang tidak adekuat tadi, sehingga tidak mendorong janin dengan cepat turun ke bawah di sepanjang jalan lahir tadi ya, tidak turun ke bawah sehingga apa terjadi perlambatan dari pembukaan, tapi tidak ada perlambatan dari penurunan. Maka diagnosisnya nanti akan berubah menjadi G1 P0 AB0 infartu kala 1 fase aktif, kemudian hisnya masih belum adekuat, janin tunggal hidup dengan usia kehamilannya 37-38, kala 1 fase aktif yang memanjang. Penyebabnya adalah his yang inadekuat dan ini tampak kelelahan dan adanya kelelahan ya. Kemudian apa kalau sudah seperti ini, mana eh, terganggu. Kalau faktor power, di mana power itu dipengaruhi oleh his, kemudian kemampuan ibu mengejan. Nah, di sini hisnya sudah lemah, kemudian ibunya sudah lelah ya, sehingga pada saat mengejan pun pasti tidak akan kuat. Maka kita perbaiki faktor power tadi, karena penyebabnya kan memang kelainan di faktor ibu ya. Maka eh, karena dia kelelahan, maka harus ada perbaikan kondisi dari ibu dulu. Jadi ibu diberikan energi. Kalau pada kondisi sudah persalinan seperti ini, sudah kala 1 fase aktif, biasanya untuk diberikan makan itu menjadi tidak efektif karena ibu akan menolak ya untuk makan karena perutnya sudah tidak terasa tidak enak, kemudian sudah terasa sering sakit. Jadi malah tidak bisa makan. Jadi diberikan minuman yang manis sehingga minuman tadi akan segera diserap ya. Gula akan segera diserap dalam bentuk glukosa yang bisa digunakan untuk tenaga. Kemudian juga mengosongkan kandung kemih dan rektum kalau bisa ya. Ada yang mengganjal kepala janin itu turun di sepanjang jalan lahir. Nah, kemudian untuk meningkatkan kekuatan kontraksinya bisa dilakukan drip oksitosin. Kemudian setelah dilakukan drip, ini nanti akan dievaluasi lagi. Setelah 2 jam di drip, ini hasilnya adalah VT-nya sudah lengkap, efismennya 100%, kepala sudah dioksida, ketuban positif, his sudah adekuat, BCA normal, kemudian diagnosisnya akan berubah menjadi G1 P0 AB0 infartu kala 2. Kemudian janinnya tunggal hidup usia 37-38 minggu. Kemudian harus ditunggu. Kenapa kok harus ditunggu? Karena tanda-tanda untuk bisa dipimpin persalinan. Jadi tanda-tandanya kalau sudah bisa dipimpin persalinan, misalnya ada crowning, perineum menonjol, anus terbuka, ibu sudah ada keinginan mengejan, kemudian ketubannya pecah spontan, udah mengejan titik ini ya. Nah, kemudian ketuban itu pecah spontan, oh ini, ketuban pecah spontan. Nah, gini ya. Selanjutnya ketubannya kan pecah spontan ya. Nah, karena ketuban pecah dan
sudah ada tanda-tanda kroning, maka bisa bisa dilakukan pimpinan persalinan. Seandainya ketubannya belum pecah ya. Kalau belum pecah itu supaya mempercepat ya, mempercepat sampai di O4 itu bisa dilakukan pecah ketuban secara manual ya. Sehingga akan terjadi eh, apa namanya gesekan ya, gesekan antara kepala janin dengan jalan lahir ini akan merangsang terjadinya kontraksi semakin kuat sehingga akan mempercepat turunnya bagian terendah dari janin. Tapi karena di sini sudah ketubannya sudah pecah spontan ya kita nggak usah melakukan apa-apa. Tinggal kita lakukan pimpinan persalinan karena sudah tampak adanya tanda-tanda yang siap untuk dipimpin persalinan. Kemudian pimpinan persalinan ini dilakukan selama 30 menit, kemudian bayi lahir laki-laki berat 3.000, AS79 tidak ada cacat. Nah, pimpinan persalinan kalau untuk bayi apa pada ibu primipara itu maksimal kita lakukan selama 2 jam. Kalau yang sudah multipara maksimal 1 jam. Jadi kalau sudah 2 jam tidak lahir atau 1 jam tidak lahir untuk multipara ya jangan dipaksa lahir per vaginam. Jadi bisa dirujuk untuk mungkin lahir dengan SC atau lahir dengan tindakan. Kemudian setelah 15 menit bayi lahir, plasenta lahir normal dan robekan jalan lahir adalah grade 1. Kalau lahir dalam 30 menit kalau 30 menit belum ada diagnosis jadi retensio sehingga nanti bukan manual pentas. Sedangkan kalau robekan jalan lahir perineum ya, ini grade 1 berarti grade 1 itu hanya ada kan di mukosa saja sehingga tidak perlu dilakukan repair vagina. Tetapi kalau robekannya itu sampai ke otot tapi tidak mengenai sphincter ani eksterna atau mengenai sphincter ani eksterna atau sambung apa sampai ke rektum maka itu yang harus dilakukan repair vagina. Berikutnya apa syarat dari induksi oksitosin? Jadi kalau mau menginduksi oksitosin maka harus dilihat dulu Bishop score-nya. Dari porsionya posisinya seperti apa? Apakah di anterior, di posterior, atau di medial? Yang paling bagus itu adalah di anterior. Kemudian anterior, posterior, in media, anterior ya. Nah, paling bagus ada di anterior. Kalau pembukaannya itu eh, paling bagus kalau sudah di atas 5 ya. Itu akan pembukaannya akan lebih cepat. Kemudian penurunan kepala, penipisan, dan konsistensi dari porsio. Jadi ini adalah tabelnya. Jadi bagaimana posisi dari porsionya, apakah posterior, intermediate, atau anterior. Kemudian konsistensinya, apakah masih keras, terus intermediate atau sudah lunak, efismennya 0,30%, 31 sampai 50%, 51 sampai 80% atau lebih dari 80%. Kemudian dilatasi atau pembukaannya ada 0, 1 sampai 2, 3 sampai 4 dan lebih lama lebih dari 5 cm. Kemudian penurunannya di Min 3 itu masih belum masuk ya. Jadi Min 3, Min 2, Min 1 itu belum masuk ke pintu atas panggul. Kemudian kalau yang 0 itu sama dengan hot 1. Jadi sudah masuk pintu atas panggul. Kemudian stationnya semakin turun itu semakin bagus. Selanjutnya setelah syarat Bishop score kita masuk ke drip oksitosinnya. Jadi indikasinya itu adalah kalau terjadi inersia uteri atau menurunnya kontraksi uterus selama proses persalinan atau terjadi perdarahan di postpartum itu bisa kita lakukan drip oksitosin. Nah, kontraindikasinya apa? Kontraindikasi yang pertama adalah adanya
kelainan dari janin ya. Apa itu karena kelainan letak, kelainan presentasi, hamil ganda, fetal distress, kemudian kelainan jalan lahir misalnya ada CPD, panggul picak, panggul sempit, kemudian juga faktor-faktor yang tidak memungkinkan ibu itu bisa melahirkan per vaginam. Misalnya ada CA gitu ya. Kemudian adanya kelainan dari ibu misalnya hipersensitif terhadap oksitosin, kemudian ada kondisi hipertonik, ada riwayat ST, kemudian ada kondisi emergensi yang mengharuskan tindakan operatif. Selanjutnya kita perhatikan proses pemberian drip oksitosin. Jadi untuk memberikan drip oksitosin siapkan dulu alatnya. Jadi cairan dextrose 5% dan oksitosin. Kemudian pelaksanaannya setelah tidak ada kontraindikasi dan HIS tidak adekuat, maka kita masukkan oksitosin 5 unit ke dalam glukosa atau dextrose 5%. Kemudian kita pasang menggunakan infus set ya. Setelah itu kita lakukan atau kita berikan tetesan minimal dulu, yaitu 8 tetes per menit. Nanti akan meningkat setiap 15 menit. Jadi ditambah dengan 4 tetes per 15 menit. Skor maksimalnya adalah 40 tetes, tidak boleh lebih dari 40 tetes. Sehingga jika tidak ada HIS atau HIS-nya tetap tidak adekuat setelah 2 kolov itu 2 tabung 500 ml di 5 tadi habis, maka oksitosin dianggap gagal dripnya. Kemudian dilakukan evaluasi. Jadi selama pemberian drip itu akan dilakukan evaluasi, mulai evaluasi dari janin yaitu BCA, kemudian power ibu adanya HIS, kemudian apakah ada tanda-tanda ruptur uteri, kemudian eh, diobservasi penurunan dan kemajuan dari persalinan. Ternyata jika setelah 2 jam itu juga tidak ada kemajuan persalinan, maka oksitosin drip juga tidak boleh diulang. Komplikasi dari yang pertama fetal distress karena kontraksi yang terus-menerus itu akan mengurangi aliran darah ibu ke janin, kemudian adanya tetani uteri atau terjadi tonusnya meningkat tetapi tidak terjadi penambahan pembukaan atau penurunan janin. Kemudian bisa juga karena adanya ancaman ruptur uteri ya. Ini juga tidak boleh diteruskan ya, harus segera di stop untuk dilakukan apa namanya persalinan mungkin secara seksiu. Kemudian kalau untuk prosedur-prosedur sudah ada di buku SOP persalinan. Selanjutnya saya ajari yang ngisi partograf ya. Yang ini ada pertanyaan apa enggak? Mungkin masih belum Halo? dokter. Masih belum mungkin Kemarin dokter. kemarin pada saat apa namanya? Ada dokter Zian, apakah ada permasalahan atau mungkin ada yang kalian tanyakan pada dokter Jihan Kalau dari waktu kasus ini? pleno belum ada dokter. Dokter Jihan juga memberikan informasi-informasi tambahan kah kemarin Izin dokter, pada saat pleno? izin dokter kemarin itu yang waktu plenum kemungkinan ada sedikit koreksi dari dokter Jihan itu mengenai cara penulisan diagnosis kemungkinan dokter yang kemarin. Kalau dokter Jihan gimana cara penulisannya? Dari cara saya kemarin itu karena untuk status kehamilan itu langsung eh, di sama dokter Jihan tuh langsung kayak primigravida, Mm-mm. anak hidup nol, Parturian? abortus nol, parturien,
gravida 37 sampai 38 minggu, tunggal, hidup, kala satu fase aktif dengan vagingitis candidiasis. Sama yang untuk Oh, diagnosa awalnya seperti itu. mm-mm, 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 mm-mm. Ya. Ada lagi mungkin masukan dari Dokter Jihan yang mungkin kalian ingat? Nggak ada? Hanya itu aja dari pleno kemarin? Iya, dokter. Ya, baik. Kalau sudah, berarti intinya enggak, anu ya, enggak berbeda jauh ya. Kemudian eh, dari kalian sendiri ada pertanyaan enggak? Atau masih ada yang belum paham? Enggak ada? Mungkin belum ada, dokter. Ya, baik. Kalau enggak ada, bisa saya bagikan lagi yang anu partograf. Kelihatan nggak? Kelihatan? Masih belum, dokter. Belum? Sam Sudah ya? Sudah? Enggak, Ya. sampun, dokter. Jadi kalau ngisi partograf itu kan kita isi mulai kala satu fase aktif ya. Dan pasien kan sudah masuk ke kala satu fase aktif. Jadi yang diisi pertama ini dulu. Jadi nomor register, nama ibu, umur, kemudian diagnosa kehamilannya. Ah, ah. Apa sih? Bentar. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian keluhannya ini misalnya ada ketuban pecah itu
sejak kapan dicatat ya, karena ini masih utuh berarti belum pecah. Kemudian sudah mulus-mulus sejak 1 hari yang lalu, alamatnya di Dinoyo misalnya. Nah, kemudian kita masuk dulu ke jamnya dulu. Ini kan datang jam 10 ya, diperiksa di kaber jam 10. Kemudian baru kita naik ke faktor janin dulu. BJA-nya berapa? Oh, BJA-nya 11, 11, 11. Berarti kan 33 kali 4, 132. Berarti kita bunderi di angka kira-kira 132. Kemudian turun ke ketuban. Ketubannya apa? Oh, ketubannya utuh. Berarti ditulis U. Kalau ketubannya pecah ditulis P. Kemudian kalau ketubannya utuh, pecah, kering, kemudian mekonia, darah, ya. Jadi anu ini disingkat masing-masing depannya. Kemudian ini penyusupan. Penyusupan itu kalau nol, itu artinya kalau kita meraba bagian terendah dari janin itu adalah kepala, maka antar tulang kepala ya, itu masih ada jarak atau ada apa namanya dari sutura itu tidak nempel gitu ya. Jadi masih ada jarak, maka molasenya adalah nol, artinya tidak ada penyusupan. Kalau jarak antar tulang itu menjadi berdempetan, itu menjadi +1. Kalau kedua tulang itu saling tumpuk, tetapi bisa digeser, itu +2. Kalau dia saling tumpuk dan tidak bergeser, maka +3. Nah, molase itu penting untuk menentukan apakah ada CPD atau tidak. Kalau kepala itu sudah mengalami molase sampai +3, berarti janin itu sudah memaksakan diri menyesuaikan dengan ukuran jalan lahir. Jadi dia akan memperkecil ukuran kepalanya sehingga bisa masuk. Nah, ini membahayakan untuk janin karena nanti akan meningkatkan tekanan intrakranial di janin sehingga bisa memicu terjadinya perdarahan intrakranial dan akan menyebabkan kondisi asfiksi ya sehingga bayi lahir menjadi tidak menangis. Kemudian berikutnya kita cek kemajuan persalinan. Jadi kemajuan persalinan itu ada pembukaan dan penurunan dari kepala janin atau bagian terendah dari janin. Maka di sini tadi awalnya adalah pembukaan 5, maka di jam 10 itu kita silang ya di garis ini. Kita silang di angka 5, kemudian penurunannya kan di hot 1. Nah, kalau di angka 5 itu baru masuk ke pintu atas panggul ya, batas pintu atas panggul. Kemudian hot 1 itu berarti ini kalau di angka 4 ini berarti station 1/4. Kalau di angka 3 2/4, di angka 2/5. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, kemudian 5/5. Nah, kalau sudah ini kita buleti aja. Kemudian hisnya tadi kan 10 menit ada 3 kali 20 detik. Karena 20 sampai 40 itu adalah kalau kurang dari 20 itu lemah ya. Itu harusnya di titik-titik. Kalau 20 sampai 40 itu diarsir miring. Kalau lebih dari 40 di blok. Nah, ini kan dia kalau diarsir ini kan berarti antara 20 sampai 40. Kemudian saat jam 10 tidak ada obat, tidak ada cairan, kemudian tekanan darah 130/80, kemudian nadinya di angka 90. Suhunya ditulis 37,5. Kemudian jam 4 jam berikutnya kan jam 10, 11, 12, 13. Jam 13 ini kan 4 jam ya. Nah, 4 jam berikutnya kita cek, oh ternyata BCA-nya tetap. Jadi selama observasi BCA-nya tetap 11, 11, 11. Kemudian di jam keempat tadi itu pembukaannya jadi 6. Kemudian penurunannya menjadi 2/5. Hisnya sudah kuat, jadi sudah 40 sampai 60 detik 10 menit ada berapa lagi 4 kali ya. Kemudian di sini diberikan drip tadi ya di jam ke berapa tadi jam keempat tadi ya jam 13 tadi kan sudah diberikan drip oksitosin 5 unit 8 tetes. Kemudian larutannya adalah D5% dan oksitosin. Selanjutnya tensi normal tetap ya. Kemudian produksi urin ini dicatat kalau ada.
Selanjutnya kan dilakukan observasinya 2 jam lagi. Setelah 2 jam, jadi jam berapa tadi? Jam 14 kan jam 15. Jam 14, jam 15. Nah ini didapatkan adanya jam ke-6, ini didapatkan adanya penurunannya sudah di 4/5 ya, ini sudah 4/5 ini. 4/5. Kemudian kepalanya ini juga sudah lengkap. Kemudian pembukaannya sudah lengkap, tubannya pecah, BCA-nya normal. Karena dia berada di sebelah kanan garis bertindak, maka harus dilakukan tindakan. Oh ya, ini kan di sini kan sudah ada di sebelah kanan garis bertindak ya. Kalau di sebelah kanan garis waspada, berarti masih monitor atau dievaluasi. Tetapi kalau di sini sudah ada garis bertindak di sini, maka ini harus dilakukan tindakan. Ini kan harusnya 4 jam itu di 9 ya. Harusnya kan ada di 9 sini. Tapi ini ternyata dia hanya di angka 6 sehingga masuk di garis bertindak. Sehingga inilah yang dilakukan drip tadi. Karena ada perlambatan dari kala 1 fase aktif. Kemudian setelah di drip kan ini, setelah di drip ternyata ini pembukaannya sudah lengkap. Kemudian kepala juga sudah turun sehingga dilakukan ditunggu dulu ya, ditunggu sampai ada tanda-tanda untuk pimpinan persalinan. Nah, setelah ada tanda-tanda pimpinan persalinan baru dilakukan pimpinan persalinan. Nah, pimpinan persalinannya dilakukan selama kalau anak pertama maksimal 2 jam, kalau anak kedua dan seterusnya maksimal 1 jam. Ini dipimpin 30 menit sudah lahir. Jadi bayinya perempuan, kemudian beratnya 3.100, AS-nya, Apgar skornya 7-8, 9, tidak ada cacatan. Nah, ini adalah cara membuat partograf. Pada saat pembuatan partograf ini kalian dipresentasikan nggak di pleno kemarin? Dipresentasikan, dokter. Ada masukan dari Dokter Jihan? Atau ada yang salah mungkin? Gimana? Belum ada, dokter. Enggak ada masukan kemarin. Kalau enggak Insya ada, Allah nggak ada. Insya uh-uh. Allah nggak ada, dokter. Oh ya wis. Baik, kalau begitu sudah betul apa yang kalian buat ya. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Belum ada, dokter. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Terima kasih, dokter. dokter. wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Nanti mungkin ada pengumuman dari Dokter Citra. Jadi, halo? Ini, dokter. Uh-uh. Ada Pengumuman apa, pengumuman dokter? untuk OSC. Jadi kemungkinan OSC-nya dimajukan di minggu ini. Jadi di hari Jumat atau apa gitu tadi. Karena minggu depan itu ada OSC nasional dan skill lab harus steril mulai hari Senin. Jadi harus maju, terpaksa maju di hari Jumat minggu ini. Jadi nanti belajar ya supaya lulus karena nilai OSC kan lumayan besar 25%. Baik, kalau Ini, tidak ada dokter. pertanyaan, sudah cukup? Insya Allah cukup, dokter. Baik, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. dokter. Terima kasih.